Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Resnawati dari kelas 12 Teknik Komputer Jaringan B, SMK Negeri 2 Banjarmasin. Kali ini saya akan presentasikan konfigurasi server Sofis. Langsung saja kita masuk ke presentasinya. Nah, apa itu PBX? PBX adalah singkatan dari Private Branch Exchange. Identik dengan perangkat keras elektronik telekomunikasi yang berfungsi sebagai atau pengatur antara bagian internal extension to extension dengan eksternal outgoing and incoming. Ada beberapa jenis-jenis PBX, yaitu yang pertama PMBX, kepanjangannya adalah Private Manual Branch Exchange, merupakan sistem hubungan telepon yang pengoperasiannya melalui operator. Penelepon melakukan panggilan telepon melalui operator dengan cara menekan nomor khusus operator terlebih dahulu, kemudian dapat terhubung langsung dengan telepon luar yang dituju. Nah, PABX kepanjangannya Private Automatic Branch Exchange, menggantikan kinerja manusia dengan piranti server komputer yang mengatur arah datang dan menujunya telepon secara otomatis. Akan tetapi, terkadang seseorang dibutuhkan menjadi pengawas alat PABX sebagai pembantu bagi yang tidak paham cara kerja menelpon menggunakan PABX. EPBX, kepanjangan dari Electronic Private Automatic Branch Exchange, adalah sebuah sistem PABX yang dibangun menggunakan sinyal dan kontrol switching elektronik untuk membedakan mereka dari beberapa desain dasar relay lama. Dan KTS, kepanjangannya adalah Key Telephone System, adalah versi yang lebih kecil dari sebuah PBX yang menyediakan akses langsung ke STO. PNX, kepanjangannya Pocket Network Exchange, sebuah tempat penyambungan komunikasi yang menggabungkan PBX dan fungsi VoIP. Dan sistem PABX ada beberapa. Yang pertama, PABX digital adalah PABX yang memiliki output data digital. Jenis PABX ini biasa menggunakan kabel Tilion 4 kawat, memiliki beberapa fitur seperti conference serta menggunakan telepon khusus untuk menyambungkannya karena harus terlebih dahulu dikonversi dari data digital menjadi suara. Dan kelebihannya adalah di mana masing-masing pesawat teleponnya dapat berfungsi sebagai operator konsol. PABX analog, jenis ini merupakan PABX yang mempunyai output atau extension sebagai sinyal analognya. Kelebihannya adalah kita tidak perlu menyiapkan telepon khusus. Lalu PABX hybrid. Jenis ini adalah PABX gabungan antara kedua PABX di atas dan memiliki 4 kabel di setiap outputnya. Dengan gabungan kedua PABX ini, fitur yang didapatkan lebih baik karena adanya fitur-fitur baru maupun yang lama, entah itu ditambahkan atau ditanamkan kembali. IP PABX, jenis ini menggunakan jaringan data IP atau Internet Protocol sebagai jaringannya untuk mengirim berbagai percakapan dalam bentuk paket data. Fungsi lain dari IP PABX yaitu sebagai modem. Perangkat ini memungkinkan pengguna bisa mengalihkan panggilan dengan melalui VoIP kepada semua pengguna yang tersambung dalam satu jaringan. Selain itu, melalui Internet Protocol, pengguna juga bisa menghubungi ekstensi lain. Nah, sistem PABX berdasarkan CC link. Hunting group adalah sekelompok nomor ekstensi yang diatur untuk memproses panggilan tertentu. Pengaturan algoritma panggilan ini pada hunting group dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Sedangkan BRA, Basic Secret Interface, adalah tipe konfigurasi pada layanan Integrated Service Digital Network, yaitu singkatan dari ISDN, yang dapat digunakan dalam subscriber lain untuk menangani layanan komunikasi data atau suara dalam sistem telepon analog. Dan DID, Direct Inward Dialing, adalah layanan yang diberikan provider telepon yang memungkinkan alokasi sejumlah nomor telepon yang terkait dengan satu atau lebih saluran telepon. Dengan DID, perusahaan dapat menentukan
nomor telepon privat untuk setiap karyawan tanpa memerlukan saluran telepon fisik yang terhubung ke PBX untuk setiap koneksi. Bisa juga dipakai untuk transmisi fax, pesan suara, dan koneksi suara langsung. Keuntungannya yaitu hemat biaya, panggilan cepat, hubungan lebih personal. Sedangkan Primary Rate Access memungkinkan terjalinnya koneksi telekomunikasi digital end-to-end yang dapat menangani 23 jenis sambungan voice, data, dan video secara bersamaan. Bagian kedua, sistem hunting. Sistem hunting adalah metode mendistribusikan panggilan telepon dari nomor telepon tunggal ke beberapa telepon saluran. Pada umumnya, sistem hunting ini menggunakan acuan algoritma dalam proses menyambungkan komunikasi antara penggunanya. Contohnya, nomor telepon call center, taksi, hotel, kantor, dan sebagainya. Perbedaan sistem hunting dan PBX salah satunya adalah metode mendistribusikan panggilan telepon dari nomor telepon tunggal ke beberapa kelompok saluran telepon. Sedangkan PBX menggunakan metode panggilan telepon melalui jaringan data IP. Jenis-jenis hunting. Regular hunting adalah jenis hunting ini mulai dari member yang ditujukan oleh digit yang didial dan secara serial mencari member lain yang ideal. Jika tidak ada member ideal, maka hunting akan dilakukan pada secondary group. Yang kedua, circular hunting. Circular hunting mulai dari sumber yang dituju oleh digit yang didial dan secara berurut mencari member lain. Yang ketiga, UCD dan GUCD. Kedua jenis hunting ini dimaksudkan untuk memuat penyebaran panggilan secara merata pada semua member. Jenis yang paling umum untuk terminating. Perbedaannya, UCD hunting membernya dipilih secara acak, sedangkan GUCD pemilihan huntingnya ditentukan. Selanjutnya, 2WF dan 2WB. Jenis hunting ini merupakan hunting secara linear, umumnya digunakan untuk trafik dua arah guna menghindari pemakaian jalur secara bersamaan. Perbedaannya, 2WF dimulai dari member kecil ke besar, sedangkan 2WB dari member akhir ke awal. Selanjutnya ada ANC hunting. Jenis hunting ini sama seperti GUCD, tapi digunakan untuk terminating ke announcement. Oke, next. Nah, ini arsitektur PBX. Arsitektur PBX. Signaling card berperan sebagai perangkat yang menangani proses pengiriman dan penerimaan sinyal pada extension atau DTMF, Decoding Pulse, serta proses signaling PRX dengan Central Public atau MMC atau DTMF atau Decoding Pulse. Lanjut, ada line card. Line card adalah titik koneksi yang menjadi penghubung antara kanal extension dan Central PBX. Bagian ini berperan sebagai bulk sheet atau baterai, overload, ringing, signaling, coding, serta hybrid and testing. Yang ketiga ada trunk card, merupakan terminasi atau antarmuka penghubung antara jalur trunk menuju PTSN dan pengaturan PBX. Tugas trunk card adalah mengontrol trafik saluran trunk, mengonversi channel signal dengan internal signal pada PBX, dan sebagai antarmuka perhubung signaling dengan Central Public atau PSTN. Selanjutnya ada switching card. Switching card berperan sebagai switch antar komponen line card atau port extension jika terjadi panggilan secara internal dan menjembatani komunikasi antara line card dan port trunk card ketika terjadi panggilan dari luar. Sebagai contoh, outgoing calling dan incoming calling.
Selanjutnya ada processor card, bertugas sebagai pusat pengontrol yang mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan, seperti maintenance, operation, call processing, billing, dan safeguarding. Lanjut, ada EVR, menyediakan layanan koneksi pada setiap panggilan masuk atau incoming yang dapat dikendalikan oleh mesin, baik secara otomatis maupun menggunakan bantuan tenaga manusia. Lanjut, kita masuk ke teknologi SIP. SIP itu singkatan dari Session Initiating Protocol. SIP adalah salah satu jenis protokol yang digunakan dalam jaringan berbasis VoIP. Fungsi SIP menentukan standar dalam proses signaling dan pengontrolan sesi komunikasi dalam paket komunikasi telepon. Lebih tepatnya sebagai protokol prosesi pengiriman sinyal. Tahap membangun dan mengonfigurasi jaringan berbasis SIP. Yang pertama ada user location, merupakan fase yang wajib Anda tentukan terlebih dahulu dengan cara mengobservasi lokasi pengguna yang akan dihubungkan dan saling berkomunikasi. Yang kedua, user availability, adalah fase analisis keterlibatan dan partisipasi sebagai elemen pengguna ketika melakukan komunikasi. Yang ketiga, user capability, adalah mendesain jenis media dan aspek-aspek penentu terhadap protokol dan media yang akan digunakan dalam berkomunikasi. Contohnya, jenis aplikasi yang digunakan. Yang keempat, session setup, sebagai tanda yang mewakili dimulainya sebuah proses komunikasi antara pemanggil dan penerima. Yang kelima ada session management, adalah setelah keempat tahapan tersebut terpenuhi, dilanjutkan fase transfer, modifikasi, dan pengakhiran sesi komunikasi. Next, content message dalam SIP. Apa itu request atau message? Adalah pesan yang dikirimkan oleh perangkat pengguna kepada server yang berisi tentang permintaan jenis operasi yang akan dilakukan oleh pengguna. Ada beberapa jenis elemen penting dalam konten pesan tersebut, antara lain, yang pertama, register dapat difungsikan oleh pengguna dalam membuat daftar baru tentang informasi kontak respon yang mengandung konten tentang keadaan permintaan dan status kode yang ditampilkan. Yang kedua ada ACK, merupakan informasi yang menunjukkan bahwa klien telah menerima respon yang terakhir setelah adanya request in feed. Tipe ini hanya dapat disertakan dalam request message. Yang ketiga, by, yaitu pemberitahuan yang dikirimkan oleh klien pada server bahwa sesi percakapan akan diakhiri. Yang keempat, cancel. Cancel itu untuk membatalkan request message ketika belum memperoleh balasan dari server. Next, ada invite, untuk memberitahukan dan ada user baru atau layanan lain yang di-load dalam komunikasi. Selanjutnya ada option, digunakan untuk menampilkan kapas server. Selanjutnya ada update, memberikan informasi bahwa server melakukan tindakan modifikasi keadaan sesi tanpa mengubah kondisi analog. Refer, berarti meminta klien untuk mengirimkan request untuk melakukan transfer panggilan. Prek, dikirimkan sebagai tanggapan terhadap respon sementara atas permintaan yang dikirimkan klien. Subscribe, yaitu menjadwalkan pemberitahuan notifikasi kepada klien secara berkala tentang adanya informasi baru. Notify, berarti memberikan informasi baru kepada pengguna. Publish, yaitu mempublikasikan event layanan ke server. Message adalah membagi pesan melalui aplikasi instant message. Info berarti mengirimkan informasi mid-session tanpa mengubah session state. Next. Nah, selanjutnya ada apa sih itu respon? Adalah pesan sebagai umpan balik dari server terhadap request yang dikirimkan oleh klien. Ada beberapa jenis kode respon dari server, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada 1xx,
disebut dengan provisional atau sementara, yang memberikan informasi bahwa request telah diterima dengan baik dan sedang dalam pengerjaan. Yang kedua, 2XX disebut dengan sukses, yang memberikan informasi bahwa request telah berhasil diterima dengan baik. Permintaan tersebut dikenal dalam daftar operasi yang tersedia dan telah disetujui untuk dieksekusi. Yang ketiga, ada 3XX disebut redirection, yang mendeskripsikan bahwa request yang diterima memerlukan keterlibatan proses tindakan lebih lanjut. Yang keempat, ada 4XX disebut client error, yang menunjukkan kesalahan pada request pada baris sintaksnya sehingga server tidak dapat mengenali dan berakibat kegagalan dalam sistem pemrosesannya. Yang kelima, ada 5XX disebut dengan server error, yang menunjukkan kode kegagalan saat server tidak berhasil mengakomodasi request yang dikirimkan klien. Yang keenam, ada 6XX disebut dengan global failure code, yang memberikan informasi bahwa request yang dikirimkan klien tidak dapat dikerjakan oleh server. Elemen pendukung SIP dalam komunikasi voice. Berikut adalah elemen jaringan pendukung sistem SIP dalam komunikasi voice, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, user agent. Terdiri atas UAC, user agent client, dan UAS, user agent server. UAC berperan mengirimkan permintaan SIP dan akan diterima oleh UAS. Kemudian permintaan tersebut dikembalikan dalam bentuk respons layanan SIP. Yang kedua, ada SIP proxy server. Elemen ini juga terdiri atas US dan USC, yang bekerja sebagai komponen perantara antar komponen dalam jaringan. Server proxy memainkan peranannya dalam menentukan alokasi, routing, dan menjamin bahwa pengiriman request dari klien ke server akan lebih cepat dan dekat routingnya. Yang ketiga, ada redirect server, merupakan server pengalih yang menghasilkan kode respons 3XX atau redirection pada setiap permintaan yang diterimanya. Selanjutnya ada registrar, merupakan endpoint dalam sistem SIP yang bertugas menyediakan layanan lokasi dengan cara menerima setiap permintaan register dari klien, mencatat dan menyimpan alamat dan parameter dari setiap user agent. Selanjutnya ada session border controller. Pembentukan sesi komunikasi dapat dilakukan melalui user agent secara back to back. Dan yang terakhir, ada gateway, dapat digunakan untuk mengkoneksikan jaringan SIP ke jaringan lain, seperti jaringan PSTN atau jaringan pocket switch. Kini presentasi telah berakhir, maka saya mohon izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.